bisa ketemu ya. Jadi begini Pak, closing statement saya bahwasanya kalau Pak Imad itu hanya berhenti pada pemikiran bahwa dia menunjukkan suatu penelitian, itu tidak ada masalah ya. Bahwasanya banyak sekali habaib yang saya kenal itu bukan yang dawir. Orang itu tergantung dengan apa yang dia pikir Pak. Kalau orang itu baik, dia ketemu dengan yang baik. Saya ini ketemu dengan habaib yang jenderal, yang polisi, yang tentara, yang dokter, yang konglomerat. Pak Imad ketemu dengan yang dawir, ya saya nggak tahu ini kenapa sama-sama Habib saya kenal yang jenderal, Anda kenal yang dawir, ya. Ya itu Makanya sekali-kali turun ke bawah supaya tahu. Tanya itu ya. sama ketua ranting NU, Oh PAR, gitu. tanya kepada MWC apa yang Ya, terjadi, kenapa Wonogiri sampai tidak mau acara NU diisi oleh para habaib. Harus ya, ditanya, kenapa ya, Boyolali, ya. kenapa Garut, Oke. kenapa itu di apa namanya Seragen tidak mau ada habaib. Ini yang harus Ya, ditanya oleh Pak Harur. iya, oke Jangan kita Pak. berdiri di Menara Gading. Iya, tahu saya ini Pak, mulai NU ini sebelum Anda jadi pengurus NU, saya sudah pengurus NU Pak. 29 tahun saya jadi pengurus NU Pak, mulai dari bawah. Ya. Ya, jadi jangan ceramai saya tentang NU, sudah cukup. Intinya saya ingin mengatakan bahwa hentikan narasi kebencian di ruang publik. Bahwa penelitian itu dihormati, hak orang untuk menegasi atau mengafirmasi. Tetapi tidak boleh dia menebarkan kebencian pada suatu kelompok tertentu. Ya, dan jangan bawa NU untuk berkonflik. Bahwa NU tidak pada posisi untuk mengikuti apa yang Anda ributkan dalam masalah ini. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi terpaksa saya katakan. Rekomendasi rapat di BBN itu ingin Anda diberhentikan. Saya Mohon siap. maaf, mohon maaf. Ini terpaksa saya ngomong. Makanya saya akan bilang Saya tetap bahwa akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Kasih kesempatan gue Gus Fahrur mungkin ya, secara gamblang Gus ya, jadi silakan. gini loh Pak. Kita ini nggak bukan satu-satunya orang yang paling hebat di dunia Pak. Mohon maaf. Orang itu berilmu itu juga ada sanadnya, ada gurunya ya. Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Jadi saya juga nggak paham. Kalau Pak Kures itu ahli tafsir karena dia memang doktor tafsir. Gus Baha itu ahli fikih karena dia alumni sarang yang spesialis fikih. Jadi kita ini mesti tahu diri lah Pak. Jangan kemudian seakan orang sak dunia bodoh, saya pintar sendiri. Ini yang harus dijauhi ya. Bahwa Anda berpendapat begitu saya tidak menafikan Pak. Tapi saya ingin katakan pada Anda bahwa Anda tidak sendirian di dunia ini. Bahwa ilmu nasab ini bukan Anda sendiri yang menguasai ya. Dan ini kemudian tidak hanya di Indonesia. Kan lucu kalau Anda batalkan hanya di Indonesia, yang di Mesir, yang di Kuwait, yang di Bahrain, yang di seluruh dunia. Apakah kemudian Anda bilang batal hanya Indonesia? Kan nanti jadi lucu Pak. Dan Anda itu bukan hakim yang bisa batal-batalin orang. Dan nasab itu bukan wudhu yang bisa batal ambil lagi gitu loh. Jadi lucu ini nanti. Intinya gini aja loh Pak. Anda boleh berpendapat. Silakan. Oke, menurut saya begini. Tapi kemudian Anda tidak berhak untuk menjadi hakim kebenaran. Semua orang salah. Saya sendiri benar, orang sak dunia salah. Ini terlalu besar Pak menurut saya ya. Jadi Jadi kita tinggal lihat masyarakat aja Pak Parur, nanti masyarakat oke, apakah akan melihat dalil-dalil dari keterputusan itu yang kuat, apakah akan melihat atau mengikuti Pak Parur dengan tanpa dalil bahwa nasab balawi itu sahih. bukan tanpa dalil Pak, cuma saya males berdebat dengan Anda. Saya males, saya sudah baca kok sebelumnya tesis Anda itu saya lihat itu di tulisannya Murad Syukri. Ini sudah mirip-mirip lah, di beberapa internet saya lihat itu narasi-narasi yang hampir sama. Jadi saya nggak kaget Pak dengan apa yang Anda ungkapkan itu saya nggak kaget. Jadi kita sama-sama melek internet Pak. Jadi saya Ya bisa kalau bahasa begitu tinggal Inggris. dipatahkan saja, tinggal Iya, jadi kan dipatahkan. Kalau saya memang Pak Parur punya dalil, silakan. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah dari Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada Pak Fahrur. itu menurut Anda Pak. Sekali lagi ingin saya Ya kalau katakan misalnya Pak bahwa Fahrur ada, silakan. Saat ini iya, dan ada, jangan pendapat itu. khawatir.
Jangan khawatir, banyak sekali Pak. Itu remeh bagi saya Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, Silakan, siapkan. Saya tantang Pak Fahrur untuk iya, menyiapkan forum dengan saya. Saya kalau tantang Pak dalam Fahrur bahasa untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasabah alawi yang putus ini. Cari dalilnya, Ya, kalau punya dalil. dengan senang hati. Dengan senang hati. Ala roksi wal ain. Ala roksi wal ain. Na'am, Ya. anta dihukum. Ala roksi wal ain. Anta dihukum. Ala roksi wal ain. Jadi saya katakan Pak, Anda ini nggak usah terlalu menggebu-gebu seperti ini ya, sebagai orang sama-sama santri. Saya ini lama Pak mondok Pak, ngerti lah Pak, orang bisa baca kitab saya tahu. Ya, jadi nggak usah terlalu petetek kayak orang sedunia kalah semua beginilah. Bukan Jadi masalah demikian, karena apa, narasi-narasi ini yang Anda kemukakan malam hari ini itu bukan satu-satunya alasan saya untuk tiang-tiangan kepada Bapak Fahrur. Banyak narasi-narasi yang telah Bapak Fahrur kembangkan di luar ketika saya tidak ada, yang kemudian membuat saya ingin sekali untuk berdebat dengan Pak Fahrur. Oh boleh, boleh. Enteng aja, saya nggak takut sama sekali. Oh, ini soal-soal gampang lah, nggak usah sepan tengah. Apa sih ini juga bukan soal tanya kuburan kok. Nggak usah ribet lah. Saya ingin katakan, Anda boleh berpendapat, tapi Anda jangan menjadi pemilik kebenaran tunggal. Orang yang merasa yang lain salah, saya sendiri benar, itu hanya Wahabi Pak. Kalau kita ini biasa dengan pendapat ini, pendapat itu, kita itu sangat luas dalam berhubungan Pak. Dalil juga begitu, fikih punya banyak kaul ya. Saya ingin ingatkan Anda. Yang kedua, jangan bawa-bawa struktur NU, nama Anda di NU, karena itu sudah jadi pembicaraan Pak. Dan Pak Fahrur pun jangan bawa-bawa NU ketika sekarang ini, karena tidak ada keputusan NU seperti Pak Fahrur itu. Ya, tapi saya ketua PBNU yang membidangi LBM Pak. Jadi iya, tapi NU itu organisasi yang ada aturan, yang ada perkumpulan aturan, ada RT dan sebagainya. Ya betul, makanya itu Anda. Keputusan PBNU itu ada di Muktamar, ada di Kombo, ada di Munas Alim Ulama, ada di Basul Fakir. Biar satu-satu mungkin berbicara ini. Silakan sebentar lagi kita bikin closing statement. Gus Fahrur masih bisa tersambung? Ya, silakan Gus Fahrur. Lagi saya ketemu. Ya, jadi begini Pak, closing statement saya bahwasanya kalau Pak Imad itu hanya berhenti pada pemikiran bahwa dia menunjukkan suatu penelitian, itu tidak ada masalah ya. Bahwasanya banyak sekali habaib yang saya kenal itu bukan yang dawir. Orang itu tergantung dengan apa yang dia pikir Pak. Kalau orang itu baik, ya ketemu dengan yang baik. Saya ini ketemu dengan habaib yang jenderal, yang polisi, yang tentara, yang dokter, yang konglomerat. Pak Imad ketemu dengan yang dawir, ya saya nggak tahu ini kenapa sama-sama Habib saya kenal yang jenderal, Anda kenal yang dawir ya. Makanya sekali-kali turun ke bawah supaya tahu, tanya itu sama ketua ranting NU, PAR, tanya kepada MWC apa yang terjadi, kenapa Wonogiri sampai tidak mau acara NU diisi oleh para habaib, harus ditanya kenapa Boyolali, kenapa Garut, kenapa itu di Seragen tidak mau ada habaib. Ini yang harus ditanya oleh Pak Fahrur. Iya. Jangan kita berdiri di Menara Gading. Iya, tahu saya ini Pak, mulai NU ini sebelum Anda jadi pengurus NU, saya sudah pengurus NU Pak. 29 tahun saya jadi pengurus NU Pak, mulai dari bawah. Ya. Jadi jangan ceramai saya tentang NU, sudah cukup. Intinya saya ingin mengatakan bahwa hentikan narasi kebencian di ruang publik. Bahwa penelitian itu dihormati, hak orang untuk menegasi atau mengafirmasi, tetapi tidak boleh dia menebarkan kebencian pada suatu kelompok tertentu ya. Dan jangan bawa NU untuk berkonflik, bahwa NU tidak pada posisi untuk mengikuti apa yang Anda ributkan dalam masalah ini. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi terpaksa saya katakan, rekomendasi rapat di BBN itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong, makanya saya akan bilang. Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan.
Makanya Pak, kita ini memang baik-baiklah. Silakan Anda itu berbicara dengan kapasitas Anda, tapi jangan bawa NU ke ruang konflik supaya kita sama-sama nyaman ya. Dan bahwa Anda tidak yakin itu tidak apa-apa Pak. Saya juga tidak ingin mempengaruhi Anda dan Anda tidak mungkin bisa mempengaruhi saya ya. Itu soal keyakinan masing-masing ya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa publik ini Pak, jangan terus diadu domba dengan narasi-narasi yang membuat orang marah. Udahlah Pak, rakyat ini sudah susah cari makan, susah cari kerja. Jangan ditambahi dengan ingin bertengkar ya. Ini yang ingin saya katakan. Ya, saya menghormati ya Anda untuk berbicara dengan penelitian. Oh, itu tidak ada masalah, kami tidak heran ya. Silahkan. Ya, mungkin closing statement Kiai Imad, silakan Kiai. Ya, terima kasih. Ya, malam ini saya berbahagia bisa langsung untuk bertemu dengan Pak Fahrur. Terima kasih Kang Mas Yusuf. Intinya bahwa kita mengkaji nasabah Alawi bukan karena kebencian, tetapi ingin menasehati dari Balawi oknum-oknumnya yang mencederai kebangsaan. Bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuat susah 2016, 2019 oleh narasi-narasi anti pemerintah yang dikembangkan oleh oknum-oknum Balawi. Kita ingin menasehati, kalaulah mereka berbuat demikian karena nasab mereka itu putus, nasab mereka itu batil, nasab mereka itu maudhu. Kita berbangsa bertanah air di Indonesia ini bersama-sama. Mari kita bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh ada lagi satu suku lebih merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari suku lainnya. Kita bangsa Indonesia 1945, kita merdeka dengan senang hati. Orang-orang yang bukan keturunan bangsa Indonesia kita terima sebagai warga negara Indonesia. Mari kita sama-sama bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan warga NU sebagai mayoritas Islam yang ada di Indonesia mengaku dirinya sebagai NU tidak boleh menjadi objek bagi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi kemudian mengeksploitasi pengakuan itu untuk memperbudak umat Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama, warga daripada organisasi yang dibentuk didirikan oleh para ulama, para kiai penerus perjuangan Wali Songo. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.